Oke, selamat siang pemirsa. Kali ini kita akan membawakan 3 berita dari berbagai sumber. Berita pertama datang dari para ahli yang memperkirakan bagaimana perkembangan teknologi ini dalam hal yang tak tentu atau waktu yang tak hingga. Lalu berita kedua datang dari para ahli statistika yang memperkirakan COVID-19 ini berkembang, namun karena kesalahannya COVID-19 ini malah menjangkit banyak orang. Lalu berita terakhir datang dari perusahaan Bukalabu yang mendapatkan kerugian dikarenakan perusahaan Bukalabu tak dapat memperkirakan bagaimana investasi dengan bunga yang tetap namun jangka waktu yang tentu ini berjalan. Dari ketiga berita tersebut, kita mengetahui bahwa faktor terpenting dalam ketiga berita tersebut adalah limit tak hingga. Maka dari itu kita akan mengetahui bagaimana limit tak hingga ingin berjalan. Berikut laporan dari tim saya mengenai limit tak hingga. Kita dengarkan laporannya. Baik, saya terima. Di sini saya akan melaporkan hasil analisis saya tentang limit tak hingga. Limit tak hingga adalah konsep limit yang melibatkan lambang positif tak hingga dan negatif tak hingga, yaitu bila nilai fungsi fx membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila x membesar atau mengecil tanpa batas. Konsep pertama adalah tentang limit fungsi di titik C untuk fungsi f yang memuat C. Sementara konsep kedua adalah tentang limit fungsi f untuk peubah x yang membesar tanpa batas, atau untuk peubah x yang mengecil tanpa batas, yang dikenal sebagai limit tak hingga. Singkatnya, limit tak hingga ini adalah bentuk kajian untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi apabila nilai variabelnya memang dibuat semakin besar. Apabila dikatakan x menuju tak hingga, maka akan ditulis sebagai x menuju tak hingga. Artinya, nilai x akan semakin besar atau bertambah besar hingga tidak terbatas. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai limit tak hingga. Penasaran? Let's check it out. Pertama, faktorisasi. Penentuan nilai limit tak hingga, cara cepat yang pertama adalah dengan faktorisasi. Apabila nilai limit suatu fungsi menghasilkan bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu. Caranya, faktorkan fungsinya sehingga menjadi fungsi yang lebih sederhana. Yang kedua, pembagian dengan pangkat tertinggi. Penentuan nilai limit tak hingga rumus berikutnya adalah dengan pembagian menggunakan pangkat tertinggi. Bagaimana caranya? Cara mendapatkan nilai limit tak hingga rumus ini adalah dengan membagi fungsi pembilang fx dan fungsi penyebut gx dengan peubah. Yang terakhir, perkalian sekawan. Pasti kalian sudah dengar kan dengan yang namanya perkalian sekawan. Perkalian sekawan erat kaitannya dengan limit tak hingga akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, kita harus mengalihkan akar dengan sekawannya, kemudian menyederhanakan bentuk limitnya dan substitusikan. Ya, mungkin akan sulit untuk dimengerti jika hanya membahas materinya saja. Perhatikan contoh soal yang akan kami bahas agar lebih mudah dipahami. Kita akan membahas yaitu soal pertama, limit x mendekati 0 dengan 2x per x min 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan teknik yaitu membagi semua bilangan dengan x dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertinggi yaitu adalah x pangkat 1, sehingga perumusannya menjadi 2x per x dikurang 1 per x. Nah, karena di sini ada bilangan x yang sama, sehingga itu bisa kita coret, sehingga rumusannya menjadi 2 per 1 dikurang 1 per x. Nah, setelah ini bagian x tersebut kita masukkan yaitu tak hingga, dan 1 per tak hingga itu hasilnya adalah 0, sehingga hasilnya 2 per 1 dikurang 0, dan 1 dikurang 0 itu sama dengan 1, sehingga 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu limit x mendekati 0 dengan soal 2x kuadrat dikurang 3x plus 2 per x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 7. Nah, seperti rumus sebelumnya, kita akan membagi semua bilangan dengan pangkat x tertinggi, yaitu di sini adalah x pangkat 4, sehingga rumusannya menjadi 2x kuadrat per x pangkat 4. Lalu semuanya juga sama, x pangkat 4 dibagi dengan bilangan sebelumnya dengan x pangkat 4 semua. Nah, dari sini kita bisa coret mana bilangan yang sama, yaitu x pangkat 4,
sehingga menjadi 2 per X kuadrat dikurang 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 4 per 1 dikurang 3 per X kuadrat dikurang 7 per X pangkat 4. Nah, bagian X ini kita disubstitusikan yaitu tahingga, dan 2 per tahingga itu adalah 0, begitupun dengan 3 per tahingga 0, 2 per tahingga 0, sehingga menjadi 0 dikurang 0 ditambah 0 per 1 dikurang 0 dikurang 0. Hasilnya itu sama dengan 0 per 1, dan hasil dari 0 per 1 ini adalah 0. Ya, terima kasih kepada tim analisis kami yaitu Gilang dan juga Ardi yang telah menjelaskan bagaimana limit tahingga ini berjalan mulai dari definisi hingga dari pengerjaan limit tahingga. Nah, kesimpulannya limit tahingga ini memberikan kita cara penyelidikan terhadap suatu variabel yang berubah terhadap waktu atau variabel lainnya yang tahingga, yang secara teoritis kita dapat mendekati tahingga. Nah, untuk dalam konteks sehari-hari kita dapat menghitung bagaimana populasi manusia ini berkembang ataupun bagaimana populasi teknologi ini berkembang terhadap suatu yang tertentu, ataupun kita dapat memperkirakan suatu hal lainnya yang tidak memiliki batas yang jelas. Sekian dari saya sebagai reporter Fadli Maesa dan tim saya Ardi dan Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.